Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayan Cikita, mahasiswi bimbingan konseling pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Curup. Dalam layanan informasi kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai insecure atau insecurity. Mohon disimak baik-baik ya. Teruntuk para insecure. Bisakah kita melawan insecure? Pasalnya, perasaan yang satu ini sangat mengganggu pikiran, hati, bahkan bisa berdampak buruk pula pada fisik. Mau tidak mau, kita harus bisa melawan musuh jiwa yang satu ini. Sebelum melawan sesuatu, kita harus mengenali musuh kita, siapa dia, dan bagaimana cara untuk mengalahkannya. Sebenarnya, apa itu insecure? Insecure adalah suatu perasaan yang menyebabkan seseorang tidak percaya diri, takut dalam mengambil langkah, selalu merasa rendah diri, dan perasaan-perasaan lainnya yang membuat seseorang sulit berkembang dan sulit untuk sukses. Lantas, mengapa seseorang bisa insecure? Jawabannya ada pada orang itu sendiri. Penyebab utama insecure adalah si penderita selalu merasa takut, selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, terlalu perfeksionis dalam bersosialisasi, dan selalu ingin menjadi yang terbaik dari orang lain. Lalu, apa saja sih tanda-tanda seseorang itu sedang mengalami insecure? Nah, tanda yang pertama adalah tidak percaya diri. Semua kita pasti pernah berada di posisi ini, entah karena masa lalu atau karena lingkungan yang membuat seseorang tidak bisa percaya diri dan merasa bahwa dirinya itu tidak berharga. Tanda yang kedua adalah menghindari interaksi. Orang-orang yang insecure akan menarik diri dari orang lain. Entah itu karena dia takut melukai orang lain atau karena dia takut orang lain akan melukai perasaannya. Padahal interaksi yang baik akan menciptakan hubungan yang hebat. Lalu tanda yang ketiga adalah seseorang yang insecure tidak ingin keluar dari zona nyaman. Hal ini entah disebabkan karena dia belum siap atau karena dia pernah dikucilkan pada masa lalunya. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang bisa mengalami insecure. Apa aja ya kira-kira? Mari kita bahas. Yang pertama, membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, kita melihat kelebihan orang lain yang tidak dimiliki oleh kita. Hal ini menyebabkan kita tidak percaya diri. Kita merasa insecure dengan apa yang kita miliki. Padahal kita seharusnya sadar dan paham bahwa Allah menciptakan kita itu spesial dan unik. Yang kedua, menoleh ke masa lalu. Orang-orang yang insecure cenderung memiliki masa lalu yang buruk. Hal ini membuat mereka sulit untuk berkembang dan tidak percaya diri untuk menata kehidupan di masa depan. Mereka merasa kurang pantas karena latar belakang masa lalu mereka. Padahal masa depan tidaklah ditentukan dengan apa yang kita lakukan di masa lalu. Namun masa depan itu ditentukan dengan apa yang kita lakukan hari ini untuk kedepannya. Yang ketiga, overthinking. Overthinking adalah terlalu berlebihan dalam memikirkan sesuatu. Hal ini tidak baik untuk kesehatan kita, namun tidak pula menjadikan kita cuek untuk keadaan sekitar. Jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Jangan selalu merasa bahwa kita tidak berharga, kita tidak pantas, tidak pintar, tidak cantik, dan sebagainya. Everything is start from the mind. Maka selalu berpikir positif adalah jalan yang terbaik. Yang keempat adalah sosial media. Ketika bermain sosial media, tanpa kita sadari, kita selalu memperhatikan gerak-gerik kehidupan orang lain, mulai dari karir,
kebahagiaan, ataupun pencapaian-pencapaian yang baru mereka raih, sehingga kita selalu membandingkan kenyataan hidup kita dengan apa yang kita lihat. Penyebabnya, kita akan merasa kurang puas dengan apa yang kita raih. Padahal menghargai dan mencintai diri sendiri adalah self-love dan jalan yang terbaik untuk menghindari rasa insecure atau kurang percaya diri itu. Yang kelima, pertemanan yang tidak sehat atau toxic relationship. Tanpa kita sadari, selalu ada orang-orang toksik di dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Orang-orang toksik ini cenderung berkomentar negatif dan tidak baik terhadap pencapaian-pencapaian yang sudah kita raih. Mereka seringkali melontarkan atau memberi respon yang kurang menyenangkan terhadap hal-hal yang membuat kita bahagia. Yang keenam, terlalu memikirkan omongan orang lain. Hal ini hampir sama dengan overthinking. Terlalu memikirkan omongan orang lain tidak baik untuk kita. Mungkin kita tidak punya banyak tangan untuk menutup mulut-mulut mereka, tapi kita memiliki 2 tangan untuk menutupi telinga dari hal-hal yang mereka komentari. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain perbuat atau apa yang mereka katakan terhadap kita, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri untuk tidak menanggapinya secara berlebihan. Kita perlu kritik orang lain untuk menjadi lebih baik, bukan untuk menjatuhkan hidup kita. Lalu, apa dampak dari perasaan ini? Dampaknya bisa menyerang psikis, fisik, ataupun hati seseorang. Beberapa di antaranya adalah selalu merasa rendah diri, selalu merasa kekurangan, menghindari interaksi jika itu terkait dengan kekurangan diri, sulit keluar dari zona nyaman, dan haus akan pujian. Orang-orang yang insecure cenderung memandang rendah dan buruk dirinya sendiri. Padahal, baik dan buruknya diri seseorang tergantung bagaimana cara menyikapi kelebihan dan kekurangan itu sendiri. Gangguan psikis yang satu ini memang berdampak besar bagi kehidupan jika tidak segera ditangani dan diatasi. Anak-anak Umi, cara menjalani hidup yang baik bukanlah dengan membandingkan diri dengan orang lain. Orang lain boleh saja memiliki apa yang tidak kita miliki, tetapi ingat bahwa tidak ada yang sempurna. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dari itu, lebih baik melihat dan mengembangkan kelebihan diri sendiri, sembari memperbaiki kekurangan yang kita miliki. Biarkan mereka yang hebat dengan kelebihannya dan jangan sibuk membandingkan. Namun, jadikan hal itu sebagai penyemangat agar selalu berusaha memperbaiki diri. Selalu ingat bahwa mereka yang punya berbagai kelebihan pastilah memiliki berbagai kekurangan pula. Dan ingat bahwa di balik kekurangan yang kita punya, terdapat berbagai kelebihan yang jika terus kita gali dan asah, akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang hebat di masa depan kelak. Ingat selalu kalimat ini, takut takkan menghasilkan apa-apa, maka lebih baik berani. Membandingkan adalah membuang waktu, maka lebih baik mengembangkan. Yang terhebat bukanlah dengan selalu menjadi yang terbaik, namun dengan selalu bersyukur atas setiap hasil yang kita dapat. Nah, ada beberapa tips untuk mengatasi insecure. Yang pertama, memahami hakikat kehidupan sesuai dengan pandangan Islam dengan bertolabul ilmi. Yang kedua, menjadikan Islam sebagai the way of life. Yang ketiga, adanya rasa kemauan, latihan, dan istiqomah. Yang keempat, memilih lingkungan sahabat yang taat. Yang kelima, mencari guru untuk belajar Islam secara komprehensif. Dan yang keenam, mengatur kehidupan berdasarkan Islam. Itu saja materi yang bisa Umi berikan. Daripada insecure, yuk kita bersyukur. Syukron li musyahadatikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.